Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah Minggu 18 Juli 2021. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh ajaib.
boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, biarlah kami dengan segenap hati kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan terus memuji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua boleh berdiri dan kita menaikkan satu pujian yang berkata, masuk gerbangnya bersyukur. Saatnya kita akan menaikkan setiap pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Edwin Halim. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu
Pendeta Edwin Halim dipersilakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sama sekali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama-sama senantiasa dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami dan bagi seluruh dunia yang sedang memerangi pandemi COVID-19. Engkau tahu ya Tuhan, ini bukanlah satu perkara yang mudah, baik bagi negara kami maupun negara-negara yang lain. Kami harus mengenyahkan pandemi ini, dan pada akhirnya suatu saat kami boleh bersahabat dengan pandemi ini, sehingga pandemi ini sudah berubah menjadi epidemi, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala kembali dan tanpa rasa takut. Tuhan, kami mohon ke hadapan hadirat-Mu, berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri kami, dari yang di pusat sampai yang di daerah, mereka yang ada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dimanapun lembaga-lembaga pemerintahan yang ada Tuhan. Dan khususnya lembaga eksekutif yang saat ini, Engkau tolong Presiden sampai dengan RT RW, tolong mereka supaya mereka bersatu padu memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya, tidak lama lagi Tuhan, negeri kami kembali boleh menikmati hari-hari yang baik. Perdagangan kembali berjalan dengan normal, kehidupan berkantor, bekerja, dan semua aktivitas kembali normal, dan sekolah kembali boleh normal. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kebijaksanaan bagi kami. Kami membutuhkan banyak vaksin Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberikan orang-orang terbaik, orang-orang yang cerdas di negeri kami, sehingga pada akhirnya vaksin-vaksin boleh sempurna bagi rakyat negara kami, sehingga negara kami sungguh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kami berserah Tuhan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang banyak kehilangan, baik harta benda mereka maupun pekerjaan mereka, dan bahkan orang-orang yang mereka cintai, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, dan keyakinan kepada kami. Engkau tidak sama sekali meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dan bangsa dan negara kami. Kami percayakan semua dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami boleh bahu-membahu, bergotong royong, mengenyahkan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpuji nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Halim. Saatnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim dengan tema keselamatan dalam pengharapan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Ku datang dan ku bersujud. Ku
Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya setiap benih firman yang kami dengar boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah di dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa rapuhnya tubuh jasmani yang kita miliki. Kita tahu bersama-sama tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Belum lama ini, banyak sekali berita-berita duka terjadi karena pandemi COVID-19. Kita tahu bersama-sama ada seorang yang berusia masih muda, 36 tahun, tewas di sebuah kamar mandi rumahnya dengan bersimbah darah dan di sisinya ada pisau dapur. Orang muda ini yang masih muda berumur 36 tahun ini, ia putus asa karena ia isoman karena pandemi COVID-19. Ia merasa kesepian, ia merasa kesendirian, dan ia merasa gagal dalam hidupnya. Ia merasa gagal dalam menghadapi penyakit yang dialaminya. Sehingga ia nekat mengambil keputusan yang sungguh-sungguh tragis. Saudaraku yang terkasih, tidak berapa jauh dari jarak rumah saya. Dan itu sungguh-sungguh sangat menyedihkan di perumahan yang berbeda tentunya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, ini berita yang sangat mengagetkan. Ada seorang anak muda juga yang meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Dia tinggal sendirian, dia kos atau ngontrak di apartemen. Tanpa diketahui dia isoman sendiri di sana dan diketemukan sudah meninggal. Saudaraku, betapa mengerikannya, betapa sungguh-sungguh mengguncangkan kita sekalian. Dan tidak sedikit orang-orang yang penting, pejabat-pejabat daerah dalam minggu ini, saudaraku yang saya kasihi, di hari Senin tanggal 12 Juli, kita tahu bersama-sama Bupati Bekasi meninggal dunia karena pandemi COVID. Saudara yang saya kasihi, saya tidak menakut-nakuti, tetapi mari kita bersama-sama. Kita menyadari bahwa sesungguhnya pandemi ini menyadarkan kita betapa rapuhnya tubuh jasmani yang kita miliki ini. Kita sungguh-sungguh rapuh. Tidak hanya secara jasmani, faal kita yang memang gampang kita bisa kena penyakit, tubuh kita bisa luka, bagian dalam kita bisa terpengaruh mungkin oleh pola makanan kita, pola hidup kita, dan lain seterusnya. Kita mudah lemah, kita mudah untuk kita juga menjadi orang-orang yang mungkin banyak kekurangan dalam tubuh jasmani kita. Namun saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu meyakini sesungguhnya tubuh kita yang lemah ini, tubuh kita ini sesungguhnya sudah diselamatkan di dalam pengharapan. Dan itu pengharapan yang kita temukan di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Dia. Firman Allah mengatakan dalam surat Roma pasal yang ke-8, saya akan bacakan satu perikop dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh mengutuk kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dalam gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan suatu hal yang menakjubkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam banyak pemahaman, pada saat itu ada paham gnostik yang menyatakan bahwa sesungguhnya tubuh ini jahat, roh ini baik, tubuh ini lemah, roh itu kuat. Dan seolah-olah dalam tubuh jasmaniah kita boleh berbuat segala sesuatu. Tetapi roh tidak bisa dicemarkan oleh tubuh jasmaniah kalau tubuh jasmaniah ini melakukan sesuatu. Namun Rasul Paulus membuat satu terobosan baru yang mengubah pandangan pada waktu itu. Ia memberitahukan memang betul bahwa manusia karena dosa, manusia jatuh dalam kelemahan. Tubuhnya menjadi sudah tidak sempurna lagi. Tubuhnya betul-betul begitu lemah, begitu tidak berdaya. Kita binasa oleh karena tubuh jasmaniah yang kita miliki. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur di dalam Yesus Kristus, saudara tidak lagi binasa, tetapi saudara mempunyai pengharapan dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena saudara di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendapat roh Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya, Kristus tinggal di dalam diri seseorang itu. Dan orang itu tidak lagi hidup dalam keinginan daging, dalam keinginan yang rapuh ini, dalam keinginan yang sangat-sangat lemah ini. Saudara, sangat kita sadari, hidup di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Demikian juga dengan kesehatan yang kita miliki. Saya tidak bermaksud supaya kita bersembarangan untuk hidup, tidak menjaga tubuh jasmaniah yang Tuhan sudah beri ini. Bukan. Justru kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roh Allah bersama-sama dengan orang percaya di dalam tubuh yang lemah ini. Sambil kita menantikan suatu saat sebagai anak Allah, kita sebagai adik-adiknya Yesus, Yesus sebagai yang sulung dari kita sekalian. Dan kita akan diubah bersama-sama dengan Yesus, serupa dengan Dia. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu kabar yang sangat menggembirakan, bahwa tubuh jasmani yang kita miliki yang sangat lemah ini sungguh akan diubah menjadi tubuh yang sempurna, tubuh yang sudah tidak akan merasakan sakit lagi, tubuh yang betul-betul sempurna di hadapan Allah, tubuh yang serupa dengan tubuh Kristus. Ini satulah pengharapan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan di mana kita nanti akan serupa dengan Kristus.
Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia tidak mungkin tidak ada masalah. Setiap saat kita berhadapan dengan banyak masalah. Bukan berarti kita hidup untuk menambah masalah. Sebagai anak Tuhan, di mana Roh Allah ada di dalam diri orang yang percaya. Roh Allah ada dalam hidup saudara. Roh Allah bersama-sama dalam tubuh jasmani saudara yang lemah itu. Justru kita diberikan kekuatan untuk mampu bertekun dalam setiap penderitaan. Firman Allah dengan sangat jelas bagi saudara dan bagi saya, sama seperti Kristus hidup dalam penderitaan, kita juga mau hidup dalam penderitaan Kristus, supaya kita juga boleh ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Ketekunan yang kita miliki, karena kita tahu dan kita sadar satu saat memang tubuh jasmaniah yang kita miliki ini tidak ada lagi, hancur luluh, tidak ada lagi dan menjadi satu dengan debu. Tapi saudaraku yang saya kasihi, kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita akan memiliki tubuh yang sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Bagaimana kita mampu untuk bertekun di dalam penderitaan hidup dalam muka bumi ini? Masalah tidak hanya kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mungkin datang silih berganti dalam hidup kita. Setiap saat mungkin sepanjang tahun kita bisa mengalami hal yang sama. Dan saudara mungkin sedang mengalami keluhan-keluhan yang sangat luar biasa karena tubuh jasmani yang saudara miliki saat ini penuh dengan kelemahan. Atau saat ini saudara sedang punya masalah yang hebat. Mungkin saudara sedang mempunyai pergumulan yang hebat untuk masa depan saudara, untuk makan dan minum saudara, untuk pakaian dan rumah tinggal saudara, untuk teman hidup yang saudara harapkan yang sesuai dengan kehendak Allah. Banyak pergumulan-pergumulan mungkin bersama dengan keluarga saudara. Saudara mengalami suatu hal pergumulan yang sangat hebat. Bagaimana anak Allah mampu bertekun di dalamnya? Suatu ketika tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam dunia ini yang hebat-hebat, yang luar biasa, tidak mengalami masalah hebat sampai berputus asa. Ayub pernah mengalami rasa putus asa. Yesaya pernah mengalami masalah-masalah putus asa. Baru saja mengalahkan ratusan Nabi Baal. Tetapi ia takut dan lari ke atas gunung karena seorang perempuan. Saudaraku yang saya kasihi, bahkan Yesus ketika ia menghadapi maut, di mana dia harus menjadi kurban pendamaian saudara dan saya, orang-orang berdosa. Dia bergumul di taman Getsemani. Keringatnya mengucur seperti tetesan-tetesan darah. Itu menandakan pergumulan yang sangat hebat, yang kuat luar biasa. Peperangan yang sangat hebat ada di sana. Tapi dia berkata, kalau boleh cawannya berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Tuhan Yesus dalam mengalami penderitaan dan kesusahan, masalah yang besar yang dihadapi. Ia mengalami ini semua untuk menanggung masalah saudara dan saya. Ia menanggung satu hal yang sangat luar biasa hebat itu. Ia bergumul yang hebat di taman Getsemani itu, dia berdoa. Sementara murid-muridnya tidak tahan untuk membantunya dalam berdoa. Dia terus berdoa dan berdoa kepada Allah Bapa sampai tiba waktunya. Jadilah kehendakmu. Saudaraku, mungkin satu ketika saudara tidak ada lagi yang saudara bisa harapkan. Mungkin satu ketika saudara mendadak, saudara hanya bisa berkata, Tuhan tolong saya. Ada banyak keluhan yang mungkin tidak bisa terucapkan dalam hidup saudara. Ada banyak hal yang saudara, beban mental saudara, beban pikiran saudara, beban masalah yang saudara hadapi begitu hebat. Sehingga saudara tidak mampu lagi untuk berkata-kata. Allah bersama dengan saudara. Roh Allah ada bersama dengan saudara.
ketika saudara berdoa kepadanya dengan keluhan yang tidak terucapkan, dan mungkin saudara hanya berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Sesungguhnya roh yang ada dalam tubuh saudara itu, dia menyampaikan segala keluhan saudara yang tidak terucapkan itu. Karena dia senantiasa membantu saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia bersama-sama dengan saudara dalam setiap keadaan apapun hidup saudara. Percayalah, Tuhan bersama dengan saudara, tidak meninggalkan saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi kita, orang-orang yang percaya. Dia tidak membiarkan saudara. Dia bersama dengan saudara. Dia menyampaikan segala keluh kesah saudara. Dan inilah keselamatan dalam pengharapan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga suatu saat saudaraku, engkau yang dipilihnya, engkau yang ditentukannya untuk serupa dan segambar dengan Kristus itu, engkau yang sudah ditentukannya itu, dipanggilnya, dan engkau yang dipanggilnya, engkau yang dibenarkannya, dan engkau yang dibenarkannya, engkau akan dimuliakan olehnya. Terpuji nama Tuhan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Suatu ketika mungkin tubuh ini akan luluh lantah. Kita tidak tahu seperti apa. Kita mungkin akan kembali, tubuh jasmani ini menjadi debu. Tapi pengharapan di dalam Kristus Yesus telah menyelamatkan tubuh yang lemah ini dan digantikan dengan tubuh yang kekal, tubuh yang abadi, tubuh yang serupa dengan Kristus. Dan haleluya, Tuhan selalu bersama dengan saudara dan saya. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama di masa pandemi COVID-19 ini tetap meyakini Tuhan ada bersama di dalam tubuh jasmani kita. Karena roh Allah akan ada di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dan roh Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dan roh Allah, Ia akan menolong kita sehingga kita mampu tekun menghadapi segala macam masalah, segala macam kesakitan, segala macam penderitaan. Dan roh Allah itu yang mengenalkan kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang pilihan yang dipanggilnya, yang ditentukannya, yang dibenarkannya, dan yang dimuliakan oleh Dia. Sehingga kita suatu saat memperoleh tubuh yang sama seperti Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Dan kita yakini bersama, tetap semangat di dalam pengharapan. Karena sesungguhnya tubuh jasmani kita ini sudah diselamatkan dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji namamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami lemah. Tubuh jasmani ini sangat lemah. Tetapi kami bersyukur oleh karena iman kami di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Engkau menyelamatkan kami di dalam pengharapan. Tubuh ini benar akan binasa Tuhan dengan segala kuat kuasanya. Tetapi kami akan memperoleh kebangkitan dan tubuh kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Dan bahkan akan menjadi serupa dengan Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami patah semangat. Tuntun kami supaya kami tetap tekun di dalam setiap keadaan kami. Mungkin saat ini kami sedang dalam penderitaan yang hebat. Mungkin kami sedang dalam masalah yang hebat. Mungkin kami dalam kesakitan yang hebat. Kami percaya Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan Tuhan selalu mau bekerja sama dengan kami yang lemah, yang tidak berdaya ini. Karena roh-Mu bersama-sama dengan kami. Kami punya pengharapan ya Tuhan di dalam Engkau. Suatu saat kelak ya Tuhan, kami akan serupa
dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Kakak sulung kami yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Roh-Mu bersama dengan kami. Tuntun kami senantiasa. Yakinkan kepada kami penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami peroleh nanti. Terpuji nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menguatkan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menuntun kami supaya kami tekun dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan menolong kami kan senantiasa bekerja bersama-sama dalam tubuh kami yang lemah ini sampai selama-lamanya, sampai kami serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Halim untuk kebenaran firman Tuhannya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dengan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Dipersilakan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat, kasih karunia kepadamu ya Tuhan. Allah sumber segala sesuatu. Kami bersyukur. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai senantiasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.